Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, beragam kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini Allah Subhanahu wa taala memberi kehidupan kepada kita kembali setelah mewafatkan sebelumnya, memberi kepada kita kesehatan di tengah banyaknya orang-orang yang sakit, memberi kepada kita kesempatan di tengah banyaknya orang yang tidak disempatkan, yang mungkin bahkan lebih kuat dan lebih sehat dari kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala semata yang memberi kesempatan itu. Kita disempatkan untuk berada di tempat terbaik, di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan salat termulia, salat subuh. Yakinlah, seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mungkin bisa meraih kemuliaan besar ini. Syukuri dan syukuri. Selanjutnya, wujudkan kesyukuran itu dalam penghambaan yang semakin mantap, semakin kuat. Dan di antara nikmat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita saat ini adalah berada dalam majelis dzikir, majelis ilmu,
Mempelajari Al-Quran sama dengan berzikir. Mempelajari hadits Nabi sama dengan berzikir. Berada dalam majelis ilmu berarti berada dalam majelis zikir. Karena itulah hendaknya kita memahami bahwa setiap majelis ilmu harus mengarah kepada ilmu yang dengannya kita semakin mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya kita semakin mengenalnya. Ilmu yang dengannya kita semakin mantap dalam la ilaha illallah, bahwa tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Dia. Setiap kita pelajari ilmu dalam majelis ilmu semakin bertambah alhamdulillah, semakin bertambah subhanallahnya kita. Setiap kita pelajari ayat-ayat dan hadits baginda Rasul alaihi salatu wassalam, maka bertambah Allahu Akbar kita, pembesaran, pengagungan kita. Dan harapkan di dalamnya surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kita besarkan, kita agungkan, harapkan Dia untuk berjumpa dengannya, melihat wajahnya di surga, dan minta hanya kepadanya untuk selamat dari neraka. Itulah yang terus harus digerakkan, diupayakan dalam setiap majelis ilmu, dalam setiap majelis zikir. Seperti saat ini, maka majelis ilmu itu akan menjadi nikmat besar bagi hamba. Terkhusus kalau materi yang akan dipaparkan justru merupakan materi yang langsung mengarah kepada zikrullah yang terhebat, yaitu pemaparan hikmah, ilmu-ilmu yang terdapat dalam suratul Fatihah. Ilmu terbesar ada dalam Quran. Al-Quran teragung ada pada suratul Fatihah. Zikir terhebat, mengingat Allah terhebat adalah dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran terhebat saat membaca suratul Fatihah. Karena itulah mendalami, memahami suratul Fatihah perlu keluasan hati. Tidak cukup hanya sekedar pikiran. Iya. Kekuatan otak kita. Tapi diperlukan akal dan kekuatan hati kita. Hati yang siap menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang teramat luas. Hati yang penuh pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang betul-betul takut terhadap kebesaran, kemuliaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang haus akan mutiara-mutiara hikmah dari Al-Hakim yang maha memiliki hikmah, maha sempurna hukumnya. Hati yang yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala.
hati yang seperti ini mudah menerima firman Allah Subhanahu wa taala. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Kata Allah, beri peringatan, beri zikir, beri ilmu dengan Al-Qur'an. Siapa? May yakhafu wa'id. Mereka-mereka yang takut terhadap ancaman. Kalau miliki ini, maka hati mudah menerima. Selanjutnya, pasang pendengaran. Gunakan fikiran, telaah, dan dengarkan dalam makna siap menerimanya, siap melaksanakannya. Jadilah orang yang ketika mengetahui sesuatu, dia menerima dan mengamalkannya, sehingga dikatakan kepadanya, ini mendengar. Saat diperintah, dia lakukan, berarti dia dengar. Saat dilarang, dia tinggalkan, berarti dia mendengar. Miliki pendengaran seperti itu, yang menyatu dengan hati, yang siap menerima. Maka proses masuknya ilmu dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran akan semakin mudah. Tinggal hindari penghalang-penghalang. Jangan ngantuk, jangan terlalaikan, jangan tersibukkan dengan hal-hal yang lain. Fokus terhadap suratul Fatihah. Surah yang Nabi alaihi salatu wassalam tegaskan tak pernah turun semisalnya dalam kitab manapun. Tidak pada Taurat, tidak pada Injil, tidak pada Zabur, tidak pada kitab manapun juga. Surah yang merupakan surah yang teragung, terbesar, terafdal. Surah yang merupakan tempat kembali seluruh surah. Ilmu apapun yang terdapat dalam surah Al-Quran itu terkumpul, tersimpan, dan terlingkup oleh suratul Fatihah. Yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala wajibkan surah ini untuk kita baca saat menegakkan ibadah terbaik, ibadah termulia, solat, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menegakkan rukun terbesar dalam solat, yaitu tegak berdiri, maka la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tak ada solat bagi mereka yang tidak membaca suratul Fatihah ini. Surah jamaah yang suatu hari Nabi alaihi salatu wassalam duduk bersama Jibril, maka terdengar suara pintu terbuka. Kata Jibril, ini pintu tidak pernah terbuka kecuali hanya hari ini. Kemudian turun malaikat. Kata Jibril, malaikat yang turun tidak pernah turun kecuali hanya hari ini. Kemana? Menjumpai Nabi alaihi salatu wassalam, memberi salam kepadanya, kemudian berkata, Abshir bin Nurain, sambutlah kebahagiaan wahai Muhammad berupa dua cahaya. Ayo, terima dua cahaya ini. Kata malaikat mulia ini, dua cahaya yang belum pernah diberi kepada siapapun sebelummu. Dua cahaya ini terdapat doa
apapun doa yang kamu minta di dalamnya pasti diterima. Dua cahaya ini adalah suratul Fatihah dan akhir suratul Baqarah. Amanar Rasulu sampai terakhir. Jadi dia adalah cahaya yang terhebat dalam kehidupan. Dia juga merupakan pedoman hidup terhebat. Dia juga merupakan ilmu terluas. Dia juga merupakan zikrullah terdahsyat. Kita jamaah sangat memerlukan surah ini setiap saat, sebab di dalamnya terdapat doa ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah, masuk dan kokoh terus menerus di atas jalan yang penuh dengan kenikmatan. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kamu telah beri nikmat. Di sini nikmat sebenarnya, nikmat hidup sebenarnya di sini. Siapa yang tidak merasakan nikmat ini belum dianggap hidup. Belum dianggap hidup. Adapun sekedar nikmat makan, nikmat minum, nikmat nikah, maka binatang pun merasakannya. Hewan pun memilikinya. Tapi nikmat hidup yang sebenarnya ketika hidup di atas suratul Fatihah. Inilah jalan nikmat. Di atas jalan yang lurus. Ini jalan kenikmatan. Jalan Islam. Jalan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan hanya mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan Nabi dan para sahabatnya. Jalan ilmu yang menyatu dalam amalan. Jalan lurus. Siapa yang masuk di dalamnya pasti sampai ke tujuan. Dan paling cepat begitu sampai teratas, tertinggi. Siapa yang masuk di dalamnya selamat, terlindungi. Siapa yang masuk di dalamnya terjamin, maka dia akan merasakan nikmat yang sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Raih doa ini. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi. Selamatkan ya Allah. Jangan masukkan ke dalam jalannya al-maghdub, mereka yang dimurkai. Wala, dan jangan pula ad-dallin, mereka yang tersesat. Jujur menginginkan jalan yang lurus, maka itu artinya kita ingin selamat dari jalan yang dimurkai dan dari jalan yang sesat. Siapa jalan yang dimurkai? Jalan mereka yang berilmu tapi tidak beramal. Siapa jalan yang dimurkai? Yang sesat, jalan mereka yang beramal tapi tanpa dasar ilmu. Jalan yang lurus adalah jalan ilmu menyatu dalam amalan. Jalan yang lurus adalah jalan Islam. Selainnya adalah jalan al-maghdub alaihim dan ad-dallin. Dipimpin oleh Yahudi al-maghdub, ad-dallin Nasara. Langsung Nabi tafsirkan. Al-maghdub kata Nabi, humul Yahud. Tafsir Nabi. Dari yang lebih tahu tentang ayat Quran dari Nabi. Yang dimurkai di sini adalah orang-orang Yahudi. Ad-dallin yang sesat di sini adalah orang-orang Nasara. Jalan yang lurus selain jalan itu. Baca doa ini, maka pasti semakin selamat kita, semakin nikmat kita, semakin kuat kita,
semakin kokoh kita, semakin lancar perjalanan di atas jalan yang lurus. Terus baca. Sebab walaupun orang sudah berada di atas jalan, tidakkah orang yang di atas jalan itu berbeda-beda kecepatannya? Beda-beda kecepatannya orang. Beda-beda kendaraannya. Sudah di atas jalan, tapi merangkak. Selama dia terus di atas jalan, pasti sampai. Tapi merangkak. Ada yang berjalan. Ada yang berlari lebih cepat, tapi capeknya. Ada yang naik sepeda. Ada yang naik motor. Motor juga beda-beda. Ada yang naik mobil. Beda-beda. Di akhirat, bagaimana kita di atas jalan yang lurus, itulah yang menjadi penentu bagaimana kita di atas as-sirat, jalan yang lurus yang membentang di atas neraka Jahannam. Wa im minkum illa wariduha, kata Allah. Tak seorang pun dari kalian kecuali harus melintasi jalan ini. Bagaimana melintasinya? Maka pertama, miliki jalan yang lurus, hidup dan mati di atasnya. Maka kita miliki jalan ini sampai ke tujuan. Hanya kata Nabi, ada orang yang melintasi jalan yang ini di akhirat, as-sirat. Dua as-sirat. Di dunia ada as-sirat al-mustaqim, jalan lurus. Di akhirat ada as-sirat, jalan juga sangat tipis, halus, tajam, membentang di atas Jahannam. Bagaimana keadaan kita saat itu? Ditentukan oleh keadaan kita saat ini. Bagaimana kita di atas jalan yang lurus di dunia, maka demikianlah keadaan kita pada jalan yang lurus di akhirat. Cepat, maka cepat. Lambat, maka lambat. Keluar, maka akan terjatuh ke dalam Jahannam di akhirat. Itu pasti. Nabi menceritakan dengan ilmu dan wahyu bahwa ada orang yang melintasi as-sirat di akhirat hanya dengan kekuatan cahaya yang muncul di salah satu jari kakinya. Sedikit sekali cahayanya. Sedikit sekali cahayanya. Tapi tetap masih cahaya. Dan cahaya itu di akhirat sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Dengan cahaya ini dia berjalan. Walaupun hanya merangkak. Bahkan tercabik. Tetapi tetap tidak jatuh. Sebab masih memiliki cahaya. Cahaya ini penjamin. Sampai akhirnya sampai ke tujuan. Saat sampai, dia menganggap dirinya manusia yang paling selamat. Karena betul-betul bahagia, selamat dari Jahannam. Ini cahaya untuk berada di atas jalannya lurus. Dan Nabi juga memberitakan, ada orang-orang fakir, orang-orang yang tidak diperhitungkan, sahabat Ansar, sahabat Muhajirin.
tapi ternyata cahayanya seperti cahaya matahari. Jangan tanyakan kecepatannya, kedahsyatannya, keluar biasaannya. Dan itu nyata. Hidup di muka bumi, hidup mengumpul cahaya. Ada dua kelompok manusia yang tidak mendapatkan cahaya. Yang pertama, orang-orang kafir. Memang menjauh, berpaling dari cahaya. Hidupnya hanya dalam kegelapan. Karena itu, orang kafir tidak bisa melihat jalan. Tidak bisa melihat jalan. Kesyirikan dianggap tauhid. Kekafiran dianggap keimanan. Kezaliman dianggap keadilan. Kenistaan dianggap kemuliaan. Kerendahan dianggap ketinggian. Kebatilan dianggap sebagai yang hak. Itu keadaan orang kafir, sebab dalam kegelapan tidak memiliki cahaya. Kelompok kedua juga tidak memiliki cahaya, tapi berada dalam naungan cahaya. Hanya dia tidak punya. Yang saat para pemilik cahaya berangkat, maka mereka akan keheranan, kegelapan. Kegelapan yang seperti ini lebih mengerikan dibandingkan dengan orang yang memang sejak dulu gelap. Orang yang sejak dulu gelap, setidak-tidaknya terlihat remang-remang. Tapi kalau orang yang dikasih terang, baru dimatikan, langsung betul-betul gelap. Ini munafik. Orang-orang munafik. Yang Allah perumpamakan cahayanya, mataluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka seperti orang yang minta dinyalakan api. Istauqada, minta. Nah, minta. Kenapa minta? Sebab tidak punya. Kenapa minta? Tidak punya dia. Maka tak kala dinyalakan, bukan dia yang punya. Orang-orang beriman yang memilikinya. Orang munafik hidup bersama orang beriman. Mulutnya bilang beriman, sehingga hidup bersama orang beriman. Sumpah-sumpahnya menyelamatkan dia dari hukuman. Hidup dia bersama orang beriman, berada dalam naungan cahaya orang-orang beriman. Dia bisa melihat di situ, merasakan nikmatnya cahaya, tapi dia sendiri tidak memiliki cahaya. Saat perpisahan, dan pasti berpisah. Wa idan nufusu zuwijat, di akhirat, ketika jiwa-jiwa dipasang-pasangkan, pasti terpisah. Setiap hamba, setiap orang akan digolongkan bersama dengan siapa yang sejiwa dengannya, siapa yang seagama dengannya. Maka saat itu orang munafik, dhahaballahu, Allah bawa pergi cahaya itu. Maka gelaplah dia. Summum, bukmun, umyum, fahumla, tuli, bisu, buta, betul-betul jauh. Orang yang beriman mendapatkan cahaya sesuai dengan kadar pencapaian cahayanya di dunia. Cahaya ini yang mereka gunakan untuk kembali kepada Sang Pencipta, melintasi as-sirat, masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan derajat cahaya mereka. Mengumpul cahaya di dunia melalui nur yang Allah turunkan, Al-Quran, yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebab beliau adalah cahaya di tengah kegelapan kejahiliaan.
Yang menurunkannya adalah nurus samawati wal ard, cahaya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menerangi seluruhnya. Kita perlu cahaya ini jamaah. Pelajari agama Allah, pelajari Al-Quran, dan cahaya terbesar itu ada pada suratul Fatihah. Miliki ini untuk mengumpul, menarik cahaya-cahaya yang lainnya. Sebab ini induk seluruh cahaya, kekuatan seluruh cahaya. Kalau memiliki ini, maka bisa mengumpul seluruhnya. Kalau keluar dari makna suratul Fatihah, maka selamanya kita tidak akan bisa mengumpul seluruhnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suratul Fatihah setelah berta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, minta perlindungan hanya kepada Allah dari gangguan syaitan, terlaknat, terkutuk. Dan setelah bismillahirrahmanirrahim, doa, minta pertolongan hanya kepada Allah dengan seluruh nama-namanya. Dia yang maha berhak untuk disembah, yang maha pengasih, maha penyayang, maha baik, maha merahmati. Kita pun baca. Jadi ingin meraih kehebatan suratul Fatihah, mantapkan pertama ta'awud, minta perlindungan kita. Yang kedua, mantapkan minta tolongnya kita dalam basmalah saat membaca. Minta tolong betul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dalam kebaikan syaitan akan ganggu. Karena itu kita perlu perlindungan. Dalam kebaikan kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita perlu basmalah. Jelas? Dua ini. Kalau tidak mantap di dua ini, bacaan suratul Fatihah akan buyar, kurang. Harus mantap di dua ini. Setelah itu baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini 3 ayat, 1 kalimat dibagi menjadi 3 ayat. Ini 1 kalimat ini. Ini 1 kalimat dibagi menjadi 3 ayat. Menyusul iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ayat kata Allah, hada baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan hamba. Ini pertengahan. Ini pertengahan suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, doa untuk kita. Siratal ladina an'amta alaihim, pendorong hebat dalam doa, anugerah, jalan yang lurus. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, penyelamatan dari seluruh jalan selain jalan yang lurus. 3 ini, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, 3 juga. Kemudian di tengahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelumnya 3 juga. Jadi berapa seluruhnya? 7. Karena itu suratul Fatihah disebut As-Saba' Al-Mathani, 7 yang terus berulang karena terus dibaca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu pertengahan karena Allah sendiri yang bilang ini antara saya dengan hamba. Di awal hadits Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadits qudsi, qasamtu shalah nisfain. Lihat, perhatikan, Allah bilang, saya bagi solat menjadi 2.
Saya bagi solat menjadi dua. Lafadznya solat. Saya bagi solat menjadi dua. Apa itu? Suratul Fatihah. Ketika hamba baca, iya, menjadi dua antara saya dengan hamba, kata Allah. Ketika hamba baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab hamadani abdi, hambaku bertahmid kepadaku. Ketika hamba baca Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab asna alayya abdi, hamba melakukan sana kepada saya. Ketika hamba baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab majjadani abdi, hamba melakukan tamjid kepadaku. Ketika hamba baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah jawab hada baini wa baina abdi, ini antara saya dengan hamba. Sebab sebelum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, seluruhnya pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang terjadi? Seluruhnya milik hamba. Doa. Ambil untuk kalian. Berarti suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala sendiri namakan dengan nama apa? Salat. Itu penamaan suratul Fatihah. Salat. Dia salat. Kenapa? Sebab tidak ada salat tanpa ini. Dia rukun salat. Dia jiwa salat. Dia ruhnya salat. Orang yang salat, suratul Fatihahnya tidak bertambah, tidak salat. Ini salat, ini ibadah kita. Dan salat itu ibadah besar. Membaca suratul Fatihah itu melakukan ibadah besar. Inilah Quran Al-Azim, Quran teragung, surah terafdal. Jadi tergambar kandungannya secara global. 3 ayat untuk Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina abdi. Ini antara saya dengan hamba. Dan ketika hamba baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah jawab walil abdi ma sa'al, untuk hamba apa yang dia minta. Tinggal cermati. Jadi suratul Fatihah awalnya pujian, pembesaran, pemuliaan, pengagungan yang sangat hebat, sangat dahsyat. Karena cinta kepada Allah, mengharap kepadanya, karena takut kepadanya. Tengahnya adalah pernyataan tauhid dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dan minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya anugerah untuk kita. Doa. Dari situ kita belajar bahwa rahasia doa terkabulkan. Contoh suratul Fatihah. Awali dengan apa? Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Susul dengan sikap beribadah hanya kepada Allah. Pasrah berserah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian berdoa pasti diterima. Sekarang pujian pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian pertama ini menyatu dalam pujian kedua, ar-rahmanir rahimi. Makanya ar-rahmani dikasrah. Ar-rahmani dikasrah. Ikut dengan alhamdulillahi. Setelah itu Rabbi, kasrah juga, Rabbil alamin. Setelah itu
Ar-Rahmani, Ar-Rahimi. Setelah itu Maliki, dikasih juga. Semuanya sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya nama, sifat, kebesaran, kemuliaan milik Allah Subhanahu wa taala. Ini mengharuskan kita untuk memurnikan seluruh nama dan sifat ini hanya milik Allah. Kemudian kita satukan seluruhnya dalam pernyataan Alhamdulillah. Jadi 3 ayat pertama itu apa? Ucapan hamdalah. Hanya hamdalahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu alhamdulillah. Kalau singkatnya alhamdulillah. Hanya alhamdulillahnya suratul Fatihah itu alhamdulillah terdahsyat, terhebat, tak tertandingi. Di situ kembali seluruh ilmu. Alhamdulillah dalam suratul Fatihah menyatu 3 hasil dari ma'rifatullah, mencintai Allah, mengharap hanya kepadanya, dan takut kepadanya. Alhamdulillahi rabbil alamin, cinta. Ar-Rahmanir Rahim, harapan di situ. Maliki yaumiddin, di situ takut, pembesaran, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satukan seluruhnya dalam ucapan alhamdulillah. Jadi baca alhamdulillah harus dengan jiwa, dengan hati. Bukan hanya dengan irama. Banyak-banyak orang baca dengan irama. Nanti tenang baca suratul Fatihah, kalau irama imamnya bagus. Kalau tidak, sudah. Tidak tenang juga. Itu orang tertipu dalam baca suratul Fatihah. Baca suratul Fatihah dengan tajwid bagus. Tapi tajwid alat, bukan segalanya. Itu alat membiasakan lisan benar. Yang wajib dilakukan adalah baca dengan ilmu. Baca dengan hati. Baca dengan tadabbur, pahami maknanya. Yakini kandungannya. Baca dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca untuk berzikir kepada Allah. Untuk mencintai Allah. Untuk mengharap kepadanya. Untuk membesarkannya. Untuk mengagungkannya. Baca untuk meraih doa ihdinas siratal mustaqim. Baca untuk mendapatkan ampunannya. Baca supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali maksud. Maksud untuk membacanya itu tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya. Yang habis itu kita. Habis ilmu kita, apalagi? Habis keinginan kita, habis niat kita, karena kurang berlatih. Yang jelas, Allah telah menyuruh nabinya untuk menyampaikan falyu'azzimil mas'alah. Dalam meminta, harus minta dengan minta terhebat. Dengan permintaan terkokoh. Minta setegas-tegasnya, sekuat-kuatnya, pasti diterima. Wal yu'azzimir raghbah, kata Nabi. Harus dia perbesar harapan itu. Jangan minta yang kecil-kecil. Jadi selama ini kita baca suratul Fatihah, mau apa? Mau apa? Mungkin belum pernah mau apa. Makanya belum pernah dapat apa-apa.
atau dapat sesuai dengan kadar. Suratul Fatihah sama seperti Al-Quran seluruhnya. Dibaca dengan keyakinan ini firman Allah, cukup harapkan pahala, maka dapat setiap huruf 10 hasanah. Tapi yang diinginkan adalah dia jadi hidayah, dia jadi nur, cahaya. Ayo, harus jadi cahaya. Ini kenapa ada cahaya? Nih cahaya. Dari mana ini? PLN dari mana? Dari mana PLN? Dari pertemuan arus ini, arus itu. Arus ini, arus itu dari mana? Dari uap, dari air, dari angin, dari dan semua itu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan makhluk ciptaannya bisa menghasilkan cahaya. Tidakkah firman-Nya lebih pasti yang bukan makhluk? Firman Allah sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sumber cahaya terdahsyat. Kelola jadi cahaya. Bagaimana mengolahnya? Gampang sekali. Yang dari awal yang kita sebut, siapkan hati, pasang pendengaran, pahami, mengerti. Kalau dibaca kalimat cinta, betul-betul cintai, jujur. Kalau kita baca kalimat harapan, betul-betul mengharap, jangan pernah berputus asa. Kalau dibaca kalimat pembesaran, takut, maka betul-betul besarkan Allah, takut. Maka akan jadi cahaya. Bagaimana fungsi cahaya? Bagaimana buktinya? Lihat. Ayo, cahaya apa fungsinya? Jamaah, cahaya fungsinya apa? Menerangi. Apa lagi? Apa fungsi cahaya? Menyelamatkan. Menyelamatkan dari apa? Dari kegelapan. Dari apa? Paluka. Paluka pun rindrain lampua lari nih. Dari apa lagi? Gangguan-gangguan, sihir, syaitan dan seterusnya. Semakin gelap, tapi ada cahaya. Binatang-binatang jahat apa semua? Cahaya. Saat mati lampu, begitu nyala, apa yang dilakukan orang? Apa yang dilakukan orang? Berteriak. Berteriak. Bahagia. Bahagia? Ada cahaya? Antum di kegelapan lautan. Tiba-tiba dari sana lihat cahaya. Bahagia? Amanin dia. Itu cahaya. Cahaya membahagiakan? Mau membaca, gelap, susah. Ada cahaya? Mudah. Mempermudah. Mau jalan, tidak bisa. Mundur, takut-takut. Ke kanan, ke kiri, gelap. Begitu ada cahaya, jelas jalan. Ada cahaya, kita tahu mana kanan, mana kiri. Ada cahaya, kita tahu apa itu dalekang, kali bongkar. Kita tahu. Semakin besar cahaya, maka apa? Semakin kencang larinya mobil itu. Kalau cahayanya mobil jarak dekat, kecepatannya. Tapi kalau kita pakai jarak jauh, bisa. Terus kalau jarak jauhnya mobil ini, kecepatannya wattnya sekian ribu watt, buta-buta jipa lari. Sebab terang betul sampai sekian kilo. Ada orang cahayanya seperti itu. Ada juga cahaya lampu mobilnya, sesekali nyala, sesekali mati.
Repep yang Pak Rin repot. Ini perlahan-lahan juga jalannya. Berarti semakin besar cahaya, semakin apa? Semakin lancar perjalanan. Itu sifat-sifat cahaya. Nah, sekarang, kalau kita punya cahaya ilmu, cahaya Al-Quran, cahaya surat Al-Fatihah, maka apa? Harus tenang. Bahagia. Itu tandanya. Bahagia saat membacanya. Tenang saat membaca. Dia bisa gunakan untuk apa? Melihat. Ini salah ini. Salah. Keluar dari suratul Fatihah. Salah. Tidak sejalan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah. Ini mengharap kepada selain Allah. Salah. Tidak sejalan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang ini tidak percaya hari akhirat, tidak sejalan dengan Maliki Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Ini orang-orang saja yang dia takuti, dia tidak takut kepada Allah. Tidak paham Maliki Yaumiddin. Bisa kita lihat. Itu jadi cahaya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, tidak kepada selain. Berarti apa? Semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia punya cahaya jelas. Semua ibadah hanya kepada Allah, tidak boleh kepada selain Allah. Doa termasuk ibadah? Doa termasuk ibadah? Apalah dalil minta kesembuhan, minta penjagaan, minta rezeki, ibadah? Ibadah. Kalau ibadah, kita punya cahaya dalam ibadah. Iyyaka na'budu. Berarti kalau apalah mangi riboy kah? Kuburan? Gelap. Kita bisa lihat? Tidak bisa. Minta kepada Tuhan ini selain Allah. Minta kepada patung ini selain Allah. Apalagi kalau minta kepada yang dibuat-buat betul, anaknya Tuhan. Pernah ke Tuhan beranak? Lam yalid wa lam yulad. Dibuat-buat, kedustaan paling mengerikan. Kedustaan paling mengerikan. Kedustaan paling menjijikkan. Dan kedustaan paling busuk di alam semesta. Menganggap Allah punya anak. Kemudian anaknya disembah lagi. Kedustaan lain lagi. Kesyirikan sangat menjijikkan. Dan bersamaan dengan itu menganggap dirinya benar. Kenapa? Dalam kegelapan. Tidak bisa melihat. Tapi kalau orang punya ini, jelas sekali. Iyyaka na'budu. Itu cahaya paling terang itu. Iyyaka na'budu. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Siapa? Rabbnya alam semesta. Siapa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Siapa? Maliki Yaumiddin. Hanya kepadanya kita menyembah. Menyembah dengan apa? Dengan kekuatan cinta, harapan dan takut kepadanya. Makanya kita baca apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah itu pujian karena cinta. Alhamdulillah itu alhamdu segala puji. Itu segala puji kalau disertai dengan cinta dan cinta terhebat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puji Allah tidak mencintainya, maka bukan alhamdu namanya. Madah dalam bahasa Arab. Biar dibaca dengan tajwid paling hebat, tajwid yang membuat orang tenang, tajwid yang membuat orang menangis mendengarnya, tapi dia sendiri tidak mencintai Allah, maka munafik. Nabi bersabda, "Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha." Kebanyakan munafiknya umat ini qari'-qari'nya. .
perindah bacaan, tetapi bukan memperindah bacaan seperti lirik lagu. Bedakan keindahan bacaan Al-Quran yang Nabi suruh dengan keindahan lagu. Lagu itu daya tariknya apa? Keindahan. Keindahannya lagu itu syahwat yang didorong. Ada orang yang suka slow-slow, ya lirik slow-slow. Ada orang yang suka, ada yang suka duk 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 duk, itu juga. Tapi Al-Quran bukan seperti itu keindahan. Keindahan Quran jelas bacaannya, benar bacaannya, enak didengar. Tetapi yang betul-betul menampakkan keindahannya adalah makna demi makna yang terkandung di dalamnya. Siapa yang melihatnya, subhanallah, indahnya ini ayat, nikmatnya ini ayat. Apalagi kalau sampai dia bisa gunakan ayat jadi cahaya, menerangi hidupnya. Iya, apalagi fungsi cahaya. Kalau gelap, takut orang. Begitu ada cahaya, hilang takut. Gelisah, begitu cahaya, hilang. Waspada, apa itu? Begitu cahaya, seluruh takut kita, seluruh gelisah kita, seluruh sedih kita, perhadapkan dengan Quran. Baca Quran, ilmui, yakini, lenyap itu. Berarti Al-Quran sudah jadi cahaya. Apalagi suratul Fatihah. Baca. Dengan tadabbur, tenang. Baca dengan keyakinan. Coba saat kita susah betul, dapat musibah, gagal panen gini, banjir lagi. Daya sekitarnya langganan banjir sudah. Karena suka berenang memang. Banjir. Dia baca alhamdulillah. Siapa yang turunkan banjir? Siapa yang turunkan air? Siapa yang arahkan air berkumpul? Siapa yang tetapkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kita bilang alhamdulillah. Hilang sedih, hilang buruk sangka. So kita disuruh apa? Bilang alhamdulillah. Kenapa bisa alhamdulillah? Cermati, kenapa bisa alhamdulillah? So tidak mungkin Allah turunkan kecuali ada hikmah. Tidak mungkin Allah turunkan kecuali ada sebab. Tidak mungkin Allah turunkan kecuali ada maksud. Di antara maksudnya adalah Allah inginkan dosa kita gugur. Alhamdulillah. Allah inginkan kesabaran kita bertambah besar. Alhamdulillah.